warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang getaran, yakni tentang energi yang dimiliki pada gerak harmonik sederhana. Energi pada gerak atau getaran harmonik sederhana. Dan energi yang dimaksud di sini adalah energi mekanik. Energi mekanik. Sebagaimana kita ketahui, energi mekanik atau saya singkat dengan EM itu adalah gabungan atau hasil jumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, dalam hal ini kita akan meninjau bagaimana energi gerak harmonik sederhana ini untuk kasus pegas. Jadi hanya pegas berbeban ya, atau pegas yang diberi massa beban. Nah, untuk pegas, energi kinetiknya itu dirumuskan dengan EK sama dengan setengah kali massa beban kali kecepatan beban itu berayun yang terhubung ke pegas dikuadratkan. Kemudian, energi potensialnya itu dirumuskan dengan setengah kali tetapan pegas kali simpangan pegasnya dikuadratkan. Begitu. Ini ada di e-book di halaman 213. Nah, ketika pegas berayun, ini saya ini dulu ya. Nah, ini. Kemudian ini satuannya adalah EM. Ini energi mekanik. Satuannya joule, kemudian EK, ini adalah energi kinetik, satuannya juga joule, kemudian EP, ini adalah energi potensial, satuannya juga joule, kemudian M, ini massa beban atau massa benda yang dihubungkan ke pegas, satuannya kilogram. Kemudian V ini adalah kecepatan benda berayun, massa tadi berayun. Kecepatannya, satuannya meter per sekon. Kemudian Y di sini adalah simpangannya. Satuannya meter. Nah, kemudian kalau kita lihat di e-book di halaman 213 itu ada beberapa posisi pegas yang nantinya akan memiliki nilai energi mekanik yang berbeda-beda tergantung pada posisi atau kondisi pegasnya. Kita lihat energi mekanik pada pegas yang berayun. Yang pertama adalah pada kondisi, ini saya beri nomor ya, beri nomor. Yang pertama pada kondisi, ini kondisinya, kondisi yang tidak berayun atau belum berayun. Nah, misalkan begini saya gambarkan. Nah, pegasnya dia belum berayun. Pada kondisi belum berayun seperti ini, dia memiliki kecepatan itu 0. Kemudian simpangannya juga 0. Sehingga kalau kecepatan dan simpangannya 0, maka energi kinetiknya itu akan 0 karena rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Dan energi potensialnya itu juga akan 0 karena setengah KY kuadrat, sini 0 semua. Dan terakhir, energi mekaniknya, atau di buku saya tuliskan energi total, ini juga 0. Ini kondisi pertama pada pegas yang dia belum berayun. Ini belum berayun. Nah. Kemudian, kondisi kedua
itu ketika pegasnya mulai berayun, atau dia menyimpang tapi simpangannya bukan simpangan maksimum. Misalkan begini, ini saya perkecil saja yang ini, biar nanti kelihatan bedanya. Misalkan kondisi pertama dia belum berayun, kondisi kedua dia mulai berayun tapi dia ayunan biasa, bukan berada pada simpangan maksimal. Di sini dia berayun. Nah, pada kondisi dia berayun pada simpangan biasa, bukan simpangan maksimum atau simpangan terjauh, dia memiliki kecepatan atau dia memiliki kecepatannya tidak nol. Artinya di sini V-nya lebih dari nol. Kemudian simpangannya juga lebih dari nol karena dia berayun. Nah, pada kondisi ini energi kinetiknya itu dirumuskan dengan, atau dia memiliki energi kinetik sebesar setengah mv kuadrat, dan dia juga memiliki energi potensial sebesar setengah ky kuadrat. Nah, karena dia punya energi kinetik, punya energi potensial, maka dia juga akan memiliki energi mekanik atau energi total. Sebesar apa? Sebesar energi kinetik ditambah energi potensialnya. Artinya nanti setengah mv kuadrat ditambah setengah ky kuadrat. Ini kondisi kedua. Dia mulai berayun. Jadi yang ini belum berayun, ini berayun tapi belum mencapai simpangan maksimum. Kondisi ketiga, ini dia berayun dan mencapai simpangan maksimum atau berada pada simpangan terjauh. Ya, di sini kondisinya berayun maksimum. Berayun maksimum. Nah, pada kondisi dia berayun maksimum, ini dia juga memiliki nilai ketika dia berayun maksimum, maka ternyata di titik tertinggi dia berayun, itu benda ini berhenti, karena dia nanti harus balik lagi. Jadi ketika dia berayun maksimum, di titik terjauh, di situ dia berhenti, dan nanti harus balik lagi. Nah, karena itu, di titik dia berayun maksimum, di titik terjauh ini, benda ini memiliki kecepatan 0. Dan dia memiliki simpangan sebesar amplitudo A, karena dia adalah simpangan terjauh. Jadi di titik terjauh, ketika dia berayun, kecepatan bendanya 0, karena dia harus balik lagi nanti kan. Kalau nggak 0, dia tentu akan terus, belum sampai titik terjauh. Nah ini, ketika di titik terjauh, maka kecepatan benda tadi 0, pas di titik terjauh dia kecepatannya 0, terus dia berayun balik. Nah, kemudian kecepatannya 0, dan dia memiliki simpangan atau Y sebesar amplitudonya. Nah, kemudian karena kecepatannya 0, maka energi kinetiknya juga otomatis 0. Nah, kemudian ketika simpangannya sama dengan amplitudo, maka energi potensialnya sama dengan setengah Ka kuadrat. Nah, gitu. Setengah Ka kuadrat. Nah, di sini ketika dia berada di simpangan terjauh, karena nilai EK-nya 0, EP-nya ada, maka nilai energi mekaniknya itu adalah senilai EP, atau setengah Ka kuadrat. Kemudian yang kondisi keempat, itu adalah, jadi kan di sini dia belum berayun maksimum, kan dia mulai balik lagi. Nah, ada satu titik di mana dia berada di titik setimbang. Nanti dia letaknya mirip dengan ini, hanya bedanya kalau ini kan tadi belum berayun, kalau yang ini dia berada di titik ini sedetik begitu, itu sedang berayun, dalam kondisi sedang berayun. Jadi kondisi ketiga di sini itu adalah berayun di titik setimbang. Di titik setimbang. Artinya dia bendanya seperti ini, cuman dia hanya sedetik aja dia langsung begini, kan dia berayun begini ya. Berayun begini. Nah, kalau yang ini dia tadi belum berayun, kemudian dia berayun maksimum, terus balik lagi. Nah, balik lagi itu
pas di titik setimbang sini. Nah, ini yang posisi keempat. Nanti dia akan begini. Nah, yang posisi keempat itu pas di tengah-tengah sini. Ini di titik setimbang. Nah, pada titik setimbang, maka dia memiliki kecepatan yang maksimum. Jadi V-nya di sini adalah V yang maksimum. V yang maksimum. Atau dituliskan Vm begini. Dia lebih dari 0. Jadi saya boleh tuliskan ini V-nya lebih dari 0 dan dia menilainya adalah V maksimum. Atau kalau biar nggak bingung, boleh saja saya tuliskan di sini. Di sini V-nya lebih dari 0, kemudian simpangannya 0. Karena dia berada di titik setimbang. Simpangannya 0, kemudian EK-nya, nah, karena dia memiliki kecepatan, maka di sini EK-nya adalah setengah mv kuadrat. Begitu. Kemudian karena dia tidak memiliki simpangan, itu EP-nya 0. Dan energi mekaniknya adalah sama dengan nilai EK-nya atau setengah mv kuadrat. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini adalah kondisi yang menentukan seberapa besar nilai energi mekanik yang dimiliki oleh pegas berbeban ketika dia diayunkan. Jadi pada kondisi diam dia energi mekaniknya 0, atau ini kecepatannya 0, kemudian simpangan 0, dan seterusnya ini nilai 0. Kemudian ketika dia berayun biasa, belum maksimum, nilai energi mekaniknya adalah ini, rumusnya ini. Kemudian ketika dia berayun maksimum, nilai EP-nya adalah nilai energi mekanik atau energi totalnya senilai EP, ini setengah KA kuadrat. Kemudian nilai pada posisi setimbang itu sekian. Atau kalau mau biar lengkap, ini boleh saya tuliskan sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah KY kuadrat. Kalau yang ini sama dengan setengah KA kuadrat. Kalau yang ini sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, begitu. Ini kondisi yang menentukan seberapa besar energi mekanik yang dimiliki oleh pegas berbeban ketika dia berayun. Kita lihat contoh soalnya, misalkan di contoh soal 7.6. Itu ada di halaman 214. Ini saya hapus, yang ini saja. Ini saya hapus. Anda bisa buka di e-book halaman 214, contoh 7.6. Oh iya, kalau di e-book di sini energi mekanik saya tuliskan sebagai ET ya. Itu maksudnya sama, maknanya sama-sama energi total atau energi mekanik. Kita lihat ke contohnya. Sebuah benda bermasa 200 gram. Jadi diketahui, ya, contoh ya. Contoh, diketahui, ini nomor 1, nomor 7.6 ya. Bendanya bermasa 200 gram. Jadi M-nya itu adalah 200 gram. Ini kita jadikan ke kilogram, sama dengan 200 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 0,2 kilogram. Karena kita harus gunakan satuan SI. Kemudian memiliki tetapan pegas. Dihubungkan ke ujung pegas, yang tetapan pegasnya K adalah 1 Newton per meter. Atau boleh juga dituliskan 1 Newton meter pangkat min 1. Ini maknanya sama. Melakukan gerak harmonik sederhana, berapa energi total saat mencapai simpangan 20 cm? Berarti Y-nya adalah 20 cm. Ini kita jadikan ke meter. 20 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,2 meter. Kemudian kecepatan bendanya 2 meter per sekon. V-nya adalah 2 meter per sekon. Yang ditanyakan itu adalah energi totalnya atau energi mekaniknya berapa. Nah, kita tahu energi mekanik adalah energi mekanik atau energi total itu adalah
energi kinetik ditambah energi potensial. Begitu. Dan di sini ini berada pada kasus seperti nomor 2. Dia berayun biasa, bukan pada simpangan maksimal atau simpangan terjauh. Maka kita bisa hitung EK sama dengan ini, EK sama dengan setengah mv kuadrat, sama dengan setengah kali masanya adalah 0,2 kg, 0,2 kg kali V kuadrat. V-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat ya. 2 meter per sekon kuadrat. Begitu. Sama dengan setengah kali 0,2 adalah 0,1 kg kali 2 kuadrat itu 4 meter kuadrat per sekon kuadrat. Begitu. Maka di sini sama dengan 0,4 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ini setara dengan joule, sehingga di sini 0,4 joule. Ini untuk energi kinetiknya. Kemudian energi potensialnya bagaimana? Saya buat di sini ya. Energi potensial itu dirumuskan setengah KY kuadrat. Itu sama dengan setengah kali K-nya sudah diketahui 1 Newton per meter atau Newton meter min 1 Newton per meter kali Y-nya itu adalah 0,2 meter. 0,2 meter kuadrat sama dengan setengah kali 1 setengah Newton per meter kali 0,2 kuadrat adalah 0,04 meter kuadrat sama dengan setengah kali 0,4 adalah 0,02 kali Newton meter kuadrat per meter, berarti meternya tinggal 1 ya, coret Newton meter. Nah, Newton meter ini setara dengan joule atau 0,02 joule. Sehingga energi mekaniknya, saya tulis di ujung, energi mekanik sama dengan EK ditambah EP sama dengan 0,4 joule, 0,4 joule ditambah 0,02 joule sama dengan 0,42 joule. Nah, sehingga dapat dapat ditemukan atau dapat dihitung, diperoleh hasilnya bahwa energi total atau energi mekanik dari sistem yang ditanyakan di contoh soal 7.6 itu nilainya adalah 0,42 joule, dan itu menggambarkan posisi kedua ini. Dia berayun tapi tidak berada pada simpangan terjauh. Nah, saya kira demikian penjelasan dan pembahasan contoh soal untuk energi gerak harmonik sederhana pada kasus pegas berbeban. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.